Suatu hari ketika Yesus selesai memberi makan 5.000 orang, di dalam Matius 14 ayat ke-22 sampai 33, Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang duluan sementara Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Mari kita baca sama-sama kisahnya dalam Matius 14 ayat ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Manusiawi sekali untuk Petrus merasa takut ketika dia tersadar bahwa dia sedang berjalan di atas air. Kendati pun Yesus yang telah menyuruh Petrus untuk datang, tapi Petrus juga sudah berhasil berjalan di atas air beberapa langkah. Ketika dirasakan angin, dia tersadar bahwa dia sedang berjalan di atas air. Saya bisa bayangkan kalau saya di posisi Petrus, saya juga pasti akan mulai takut dan tenggelam. Ketika kita ada di air, kalau kita takut, kita malah akan tenggelam, katanya. Nah, mengapa Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bukankah manusiawi untuk Petrus merasa takut ketika dia sadar dia sedang berdiri di atas air? Karena itu bukan pertama kalinya mereka berada di tengah lautan di perahu yang diterpa badai. Dalam Matius 8 ayat 23-27, Petrus sudah pernah melihat Yesus menenangkan badai. Ingat kisah Yesus tidur di atas perahu dan kemudian badai datang dan anak murid-muridnya ketakutan? Bukanlah pengalaman pertama bagi Petrus bersama dengan Yesus di tengah-tengah badai, di tengah lautan. Petrus sudah pernah melihat Yesus menenangkan badai. Tetapi ketika Yesus menyuruh Petrus datang berjalan kepada Yesus di atas air, bagi Yesus, dia orang yang kurang percaya karena dia masih bimbang. Ada pepatah berkata, "Seeing is believing." Kita lihat baru percaya. Mari kita lihat murid-murid Yesus. Mereka yang pernah hidup bersama dengan Yesus, mereka yang melihat dengan langsung apa yang Yesus lakukan, segala keajaiban, mukjizat yang Yesus lakukan. Tapi berkali-kali murid-murid Yesus gagal untuk percaya. Berkali-kali Yesus menegur mereka karena mereka bimbang dan tidak percaya. Iman itu ternyata tidak melihat namun percaya. Dalam Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kita orang percaya yang hari ini hidup. Kita tidak lihat Yesus seperti murid-muridnya, mengalami Yesus muka dengan muka. Tapi hari ini, Yesus berpesan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita yang tidak lihat langsung, tapi kalau hari ini kita bisa punya iman dan percaya. Meskipun kita tidak melihat, kita harus yakin bahwa seperti Tuhan menyertai murid-muridnya, Tuhan Yesus yang sama menyertai kita hari ini. Seperti Petrus mengalami ketika dirasakannya tiupan angin, lalu dia mulai takut dan tenggelam. Seringkali ketika kita menghadapi badai kehidupan, yang kita rasakan adalah ujiannya, tapi kita nggak rasakan kehadiran Tuhannya. Padahal kalau kita percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita, bahwa rohnya tinggal di dalam kita, bahwa Tuhan selalu menjaga kita, kita harusnya tetap bisa merasakan Tuhan di tengah-tengah penderitaan.
Kita harusnya tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita di tengah badai kehidupan. Tapi seperti Petrus yang ketika dirasa angin dan dia mulai takut, kita sering fokus kepada persoalan, kita fokus kepada masalah, kita fokus kepada badai, dan kita lupa kehadiran Tuhan. Meskipun kita sudah mengalami banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan, tapi seringkali waktu kita menghadapi ujian, badai kehidupan, kita masih takut, kita masih khawatir, dan kita tidak percaya. Sekalipun kita bilang bahwa Tuhan sanggup melakukan segala kemustahilan, kita bilang kita bergantung sama Tuhan, dan kita percaya sama Tuhan, tetapi pada kenyataannya waktu iman kita diuji, kita seringkali gagal untuk percaya. Saya yakin bahwa Tuhan ingin kita tidak fokus kepada badai kehidupan yang sedang kita alami hari ini, tapi kita fokus kepada penyertaan Tuhan. Jangan hanya rasakan angin, rasakan Yesus ada di situ. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji bahwa sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Hari ini saya ingin mengingatkan bagaimana kita akan menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Ketika saya merenungkan apa yang saya harus bagikan, Tuhan mengingatkan saya akan hal-hal ini. Bahwa di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ujian, badai kehidupan, kita harus tetap menemukan Tuhan menyertai kita. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Saya percaya pengalaman dengan Tuhan adalah sumber kekuatan. Daud di dalam Mazmur banyak menceritakan kehidupannya kepada Tuhan. Dia menuangkan isi hatinya apapun yang dia rasakan kepada Tuhan. Dan di dalam Mazmur 116 ayat 7 dikatakan gini, "Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Saya yakin dalam keadaan ini Daud pasti merasa khawatir, panik, bingung. Tetapi Daud memerintahkan kepada jiwanya, "Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Kita juga harus melakukan yang sama. Ingatkan kebaikan Tuhan yang telah Ia lakukan dalam hidup kita. Kita harus perintahkan kepada jiwa kita yang gundah gulana, bahwa hei, Tuhan telah menolong engkau, Tuhan sanggup tolong engkau lagi. Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Tuhan sanggup melakukan apapun, bahwa Tuhan sanggup bekerja melampaui semua apapun yang kita sanggup pikirkan maupun doakan. Mari kita belajar dari Daud bagaimana dia membangkitkan imannya. Kita harus membangkitkan iman kita dengan mengingatkan jiwa kita akan kebaikan Tuhan. Mazmur 103 dengan judul perikop, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Ayat kedua berkata gini, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali." Anda mungkin pernah mendengar sebuah lagu yang berkata begini, "Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku." Saya selalu nyanyikan lagu ini ketika saya lagi lemah. Saya ingatkan, "Henny, kamu harus ingat kebaikan Tuhan." Kita harus sering-sering ngomong sama diri kita sendiri, kepada jiwa kita. Kita harus menguasai jiwa kita. Jangan biarkan kekhawatiran dan ketakutan yang memerintah hidup kita. Kita harus ingatkan kepada jiwa kita, "Hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan." Tanpa Tuhan kita ada di mana hari ini? Kalau bukan karena Tuhan, saya mungkin akan jadi orang yang telah sia-sia hidupnya. Entah kemana berakhirnya. Kalau bukan Tuhan yang telah menyelamatkan saya, mungkin hari ini saya nggak tahu hilang di antah berantah. Saya percaya Anda seperti saya, sama-sama ngalami bahwa Tuhan itu baik dan setia. Tuhan tuh gak pernah tinggalin kita. Kita harus ingatkan kepada jiwa kita, ingatlah akan kebaikan Tuhan.
ketika saya sama Jojo lagi ngobrol, ketika kami merenungkan masa-masa sulit yang kami lewati sama-sama, di situ saya merasa terharu dan Jojo juga bisa terharu dan kami saling memeluk dan saling menguatkan. Saya yakin ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, kita juga akan merasakan kasih Tuhan di hati kita. Betapa Tuhan itu setia. Saya masih ingat satu hari saya cuma punya uang sisa $50 untuk hidup 1 minggu dan bagaimana Tuhan membuat keajaiban dan memberikan saya berkat. Ada orang yang bisa kasih saya makan minggu itu. Waktu saya pelayanan ke Singapura, saya diundang seorang teman hamba Tuhan untuk tinggal di rumahnya. Dan beliau membantu kami untuk bisa melayani di gereja-gereja di Singapura. Uang di saku saya cuma $200. Saya tukarkan cuma dapat beberapa ratus Singaporean dollar. Dan ternyata naik taksi di Singapura waktu itu mahal sekali. Saya sudah pikir, pelayanan 1 minggu kayaknya uang saya nggak akan cukup kalau harus naik taksi setiap hari pulang pergi. Paling bertahan cuma 4 hari. Dan belum lagi makan. Tapi betapa Tuhan menolong saya. Ketika saya melayani, Tuhan memberkati. Saya sudah kenyang dengan kebaikan Tuhan. Tuhan tuh menunjukkan kebaikannya dalam hidup saya nggak terhitung. Terlalu banyak. Sebagai anak yang dikecewakan orang tua, saya merasakan betapa Tuhan sayang kepada saya. Betapa Tuhan menggantikan masa-masa sulit saya ketika saya masih sangat muda. Dengan hak kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada saya hari ini bersama keluarga saya sendiri. Jangan pernah lupa sama kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan dulu pernah tolong kita, Tuhan sanggup tolong kita lagi. Jangan gak percaya. Bangkitkan imanmu dan katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Yang kedua, bagaimana kita menemukan kekuatan. Jangan khawatir tapi bersyukur. Ketika kita takut, naikkan syukur. Lawan rasa takut khawatir kita. Ucapkan syukur. Gimana caranya Bu Heni? Saya lihatnya masalah, gimana mau bersyukur? Saya mau share ini. Kenapa kita gak bisa bersyukur? Mari lihat pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Saya mau ajak saudara. Filipi 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari, saat kita menghadapi badai, kita susah, uang kurang, mau bikin apa juga udah gak tahu, masalah rumah tangga pelik. Saya mau katakan begini, justru saat kita khawatir, saat kita takut dan kita banyak persoalan, adalah saat terbaik kita datang sama Tuhan, menyatakan semua hal keinginan kita kepada Tuhan, dan kita naikkan ucapan syukur. Saya percaya bahwa korban syukur itu menyenangkan hati Tuhan, bahwa di tengah-tengah penderitaan kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Jangan khawatir, tapi mengucap syukurlah. Kebanyakan kita itu khawatir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Kebanyakan tuh kita berasumsi sendiri lalu kita takut sendiri. Kita khawatir tentang hal-hal yang ada di depan yang belum tentu terjadi. Tapi kita udah khawatir hari ini. Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus mengajar kita gak usah khawatir tentang apa yang akan ada di hari esok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan suka khawatir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Jangan izinkan kekhawatiran yang menguasai hati dan pikiran kita. Kenapa kita susah mengucap syukur? Karena manusia tuh lebih takut kehilangan harta daripada takut kehilangan nyawa. Kita stres karena kita takut miskin. Kita tidak percaya karena fokus kita takut kehilangan harta.
Padahal kalau kita mau lihat, sebenarnya Tuhan sertai kita. Hari ini kita masih hidup, kita masih bisa makan, kita masih punya tempat tinggal, kita tidak telanjang, kita masih punya keluarga yang sayang sama kita. Itu kasih setia Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tapi karena fokus kita adalah uang dan harta, kita stres. Matius 6 ayat 25 bilang gini, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Yesus ngajarin kita bahwa hidup kita lebih penting daripada makanan, lebih penting daripada pakaian yang kita pakai. Nah, hari ini orang lebih khawatir kehilangan harta daripada kehilangan nyawa. Kalau kita lebih khawatir kehilangan nyawa, saya mau kasih tahu, kita akan jaga makan, kita akan olahraga, gak perlu nunggu surat cinta dari dokter baru kita mau berubah. Kalau orang lebih sayang nyawa, orang lebih menghargai hidup, mereka akan jaga hidup mereka baik-baik. Mereka gak akan minum-minum sembarangan, mereka gak akan mengonsumsi drugs sembarangan, mereka gak akan sia-siakan hidup mereka, mereka gak akan pakai hidup mereka untuk melakukan hal-hal yang sia-sia yang gak bangun apa-apa. Mereka gak akan membiarkan tubuh mereka dipakai oleh daging mereka untuk mengerjakan hal-hal yang dosa. Kalau hidup itu lebih penting, kita nggak akan khawatir. Kita mungkin sedikit khawatir, tapi paling tidak kita masih bisa mengucap syukur karena kita masih bisa hidup. Saya pernah share di khotbah saya yang lain, saya bingung lihat teman-teman yang masih punya aset di mana-mana, masih belum terpaksa jual tuh, masih punya tabungan miliaran, tapi tiap hari khawatir dengan hidupnya. Tiap hari khawatir soal bisnis yang tidak bisa jalan dan tidak menghasilkan uang. Sementara di belahan dunia yang lain, saya melihat orang-orang yang gak punya tempat tinggal, mereka harus tidur pakai terpal di pinggir rel kereta api. Mereka yang kena COVID, mau masuk rumah sakit gak ada duit. Rumah sakit yang ada yang sederhana penuh. Kemudian mereka mau makan aja susah, mereka sampai tidur di pinggir jalan, di trotoar. Dan ketika diinterview sama tim Tangan Pengharapan, mereka masih ada rasa syukurnya bahwa Tuhan kirim orang-orang untuk menolong mereka di masa sulit. Ada yang kehilangan pekerjaan karena dipecat perusahaan, tapi mereka gak patah semangat, mereka jual layangan. Mereka jual apa yang mereka bisa buat. Mereka bikin catering. Mereka gak patah semangat. Kalau hidup ini lebih penting, harusnya hanya karena kita mungkin makan harus ngirit, gak bisa belanja baju-baju mahal, mungkin karena kita gak bisa liburan ke luar negeri, yang bikin kita stres hari ini. Mari belajar bersyukur. Kalau Anda masih bisa hidup, masih bisa sehat, gak kena COVID, Anda masih bisa bangun tidur lihat keluarga yang Anda sayangi, Anda layak mengucap syukur. Yang ketiga, bagaimana menemukan kekuatan? Percayalah akan kasih Bapa. Bukankah Dia Bapa yang mengasihi kita? Matius 6 ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Orang yang khawatir tentang apa yang harus mereka makan, apa yang harus mereka minum, apa yang harus mereka pakai, dikatakan oleh Yesus bahwa itu adalah bangsa-bangsa yang gak kenal Allah. Mereka gak punya Tuhan, mereka gak punya iman, makanya mereka khawatir. Tapi kalau kita mengaku orang percaya, kita punya Bapa di sorga yang tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Bedakan kemauan dan kebutuhan.
Tuhan kasih yang kita perlu. Kalau kita percaya kepada kasih Bapa, kita yakin bahwa kita nggak akan kekurangan. Saya dan suami sayang sama anak-anak kami. Sebelum mereka minta makan, saya sudah siapkan makanan. Sebelum mereka minta apapun, biasanya saya selalu tanya, "What do you need?" Kalau kita percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan pasti pelihara kita, Dia peduli sama kita. Matius 7 ayat 11 bilang gini, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Tuhan tuh mungkin udah gemes sama kita ya. Kalau kita yang manusia yang jahat aja bisa memberikan pemberian yang baik buat anak-anak kita, apalagi Bapa yang di sorga. Masa sih Bapa gak kasih kita yang baik? Gitu loh kira-kira. Iman percaya kita sama Tuhan adalah ukuran seberapa baik kita mengenal Dia sebagai Bapa kita. Karena saya terbiasa besar tanpa figur ayah dan ibu di dekat saya. Tuhan itu jadi tempat pelarian saya dan Dia jadi Bapa saya. Saya selalu bilang sama Tuhan, I cannot live without you. Ada satu lagu favorit yang saya sering nyanyi dulu. How could I live without you? Gimana aku bisa hidup tanpa Engkau Tuhan? Percayalah akan kasih Bapa. Tuhan tuh sayang sama kita. Lebih daripada orang tua kandung kita. Saya mau akhiri dengan kesaksian ini. Tuhan kirim saya seorang papa angkat ya. Saya panggil Daddy. Dia tinggal di Sydney, Australia. Orangnya baik, murah hati. Meskipun bukan anak kandung, anehnya Tuhan tuh kasih dia kepekaan untuk dia ngerti kalau saya ada butuh. Saya tuh tipe anak yang gak pernah minta-minta. Dari kecil gak pernah nuntut apa-apa sama orang tua. Gak pernah minta ini, minta itu. Dikasih ya terima. Dikasih apa aja gak pernah komplain. Selalu bilang terima kasih. Dan aneh sekali, terjadi beberapa kali ketika saya punya kebutuhan yang agak besar. Tiba-tiba ayah angkat saya ini bisa WA dan tanya, "Kamu lagi butuh apa?" Dan tiba-tiba dia bisa transfer uang, persis seperti yang saya butuhkan. Dan saya bersyukur gini, nggak mungkin ada seorang ayah yang bukan ayah kandung bisa mengasihi kita sedemikian kalau bukan Tuhan yang menggerakkannya. Tuhan itu mengasihi kita, dan Tuhan itu ngajarin saya tentang kasihnya lewat figur ayah angkat saya. Betapa dia peduli apa yang saya butuhkan. Betapa dia ingin kasih saya yang terbaik. Sampai kadang-kadang saya yang nolak, gak mau. Saya mau bilang gini, Bapa di sorga itu sayang kita. Tuhan tuh peduli sama hidup kita. Jangan gak bersyukur. Tentu dengan banyaknya tantangan, kebutuhan, dan sebagainya, kita mungkin takut, khawatir. Tapi mari dengar firman Tuhan. Ketika rasa takut itu datang, ingatkan jiwamu akan kehadiran Tuhan. Ingat akan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan pernah tolong engkau di masa yang lalu, Tuhan sanggup tolong engkau hari ini. Sadari bahwa Tuhan sayang sama kita. Bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Seperti Bapa yang mau kasih yang terbaik buat anaknya, demikian Bapa mengasihi kita. Mari jangan jadi lemah. Daripada kita khawatir, mari datang kepada Dia dengan ucapan syukur. Percayalah, Tuhan mau kita belajar hari ini. Hidup itu lebih penting dari apa yang kita bisa makan, apa yang kita bisa minum, dan apa yang kita bisa pakai. Kalau hari ini Anda sehat, Anda masih hidup, masih bisa berkumpul bersama keluarga yang mengasihi Anda, masih punya tempat tinggal yang layak, masih bisa makan,